Hai guys, kami dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UTM. Dengan saya Aisika Menentorisha dengan NIM akhir 117. Dengan saya Nursani Argianti dengan NIM akhir 113. Dan teman kita Farah Arisanti dengan NIM akhir 99. Di sini kita akan menjelaskan tentang komunikasi kesehatan. Apa sih komunikasi kesehatan itu? Yuk kita simak. Pengertian komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mendorong peningkatan kualitas kesehatan dan perubahan tingkah laku yang positif dari masyarakat. Hal tersebut dikemas secara efektif oleh komunikator dengan menggabungkan berbagai model komunikasi untuk menghasilkan suatu perubahan dalam bertingkah laku yang positif. Dalam hal komunikasi kesehatan, peran komunikator dengan komunikan sangatlah efektif agar penyampaian pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator tersampaikan kepada komunikan dengan jelas. Di sini kami akan membahas beberapa konteks komunikasi kesehatan. Apa aja sih komunikasi kesehatan? Yang pertama, ada komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan new media. Kita lanjut ke komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara langsung. Biasanya dilakukan dalam situasi yang personal. Proses ini mencakup pertukaran informasi secara mendalam, baik melalui kata-kata maupun isyarat nonverbal. Dalam bidang komunikasi kesehatan, komunikasi pribadi memiliki peran yang sangat penting karena mendukung interaksi yang lebih efektif dan personal. Contohnya antara tenaga medis seperti dokter, perawat dengan pasiennya. Studi kasusnya adalah penyuluhan tentang diabetes. Misalnya, seorang pasien yang baru saja didiagnosis menderita diabetes berbicara dengan dokter mengenai cara pencegahan untuk penyakit tersebut. Komunikasi antar pribadi sangat penting di sini karena dokter perlu menjelaskan pentingnya perubahan gaya hidup dan pola makan, sementara pasien dapat bertanya-tanya tentang kekhawatiran yang dimilikinya. Selanjutnya ialah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok melibatkan interaksi antara 3 orang atau lebih dalam suatu kelompok kecil yang memiliki tujuan bersama. Dalam konteks kesehatan, komunikasi kelompok sering digunakan dalam diskusi atau sesi pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan tentang isu kesehatan tertentu. Dalam komunikasi kelompok terdapat beberapa contoh. Salah satunya ialah pelatihan kesehatan dan kelompok diskusi kesehatan. Misalnya adanya kelompok diskusi tentang kesehatan mental. Di sebuah komunitas diadakan diskusi kelompok tentang cara-cara mengelola stres di lingkungan kerja. Para peserta berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Sementara ahli kesehatan mental memberikan panduan. Diskusi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak kesehatan mental dan cara menghadapinya secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi, ide, perasaan, dan tujuan antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Tujuan utama komunikasi organisasi adalah untuk mendukung kelancaran operasional, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat hubungan antara anggota organisasi agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif dan efisien. Contoh komunikasi organisasi ada 2. Yang pertama yaitu komunikasi formal, contohnya perbincangan dalam rapat rutin bulanan. Yang kedua yaitu komunikasi informal seperti percakapan santai dan obrolan dalam grup organisasi. Studi kasusnya yaitu misalnya sebuah perusahaan teknologi besar mengalami masalah dalam peluncuran produk baru karena kurangnya komunikasi antara tim pengembangan produk dan tim pemasaran. Penyelesaiannya yaitu dengan menerapkan komunikasi formal dengan melakukan rapat dan evaluasi. Selanjutnya ialah komunikasi massa. Komunikasi massa melibatkan penyebaran informasi kepada khalayak yang lebih besar, dapat melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, dan media digital. Di bidang kesehatan, komunikasi massa digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat yang lebih luas, dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap atau perilaku masyarakat terhadap kesehatan.
Contohnya yaitu yang pertama, adanya tayangan kesehatan pada iklan layanan masyarakat. Yang kedua, adanya pemberitaan kesehatan pada artikel-artikel di media sosial. Kasusnya salah satunya ialah diadakannya kampanye anti merokok. Kampanye komunikasi media massa dapat dilakukan menggunakan iklan televisi, media sosial, dan poster. Misalnya, kampanye menggambarkan dampak merokok terhadap kesehatan jantung dan paru-paru yang bertujuan untuk menurunkan angka perokok di kalangan masyarakat. Yang terakhir yaitu new media. New media merujuk pada platform komunikasi yang menggunakan teknologi digital untuk memungkinkan interaksi dua arah antara penyedia informasi dan audiens. Media ini mencakup internet, aplikasi mobile, media sosial, blog maupun platform online lainnya. Dalam konteks kesehatan, new media memberikan ruang bagi informasi kesehatan untuk disebarkan secara lebih tepat dan interaktif. Hal ini dapat memungkinkan untuk audiens berpartisipasi dalam diskusi atau berbagi pengalaman. Contoh pengaplikasian new media di dalam komunikasi kesehatan ada dua. Yang pertama ialah sosial media seperti adanya Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Seiring berjalannya zaman, seperti rumah sakit saat ini memiliki akun Instagram atau akun TikTok untuk membuat konten-konten kesehatan. Yang kedua ialah aplikasi kesehatan, seperti adanya JKN Mobile dan Halodoc. Contoh studi kasusnya, seperti informasi vaksinasi COVID-19. Selama pandemi, banyak informasi tentang vaksinasi disebarkan melalui media sosial, baik seperti Twitter, Facebook, Instagram. Pemerintah dan organisasi kesehatan dunia atau WHO memanfaatkan platform ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi serta memberikan pembaruan terkait perkembangan vaksin dan distribusi vaksin. Kesimpulan, Tingkat komunikasi dalam konteks kesehatan ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Komunikasi antar pribadi sangat penting untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara tenaga medis dan pasien. Komunikasi kelompok juga dapat membantu berbagi pengetahuan dan pengalaman secara kolektif. Komunikasi organisasi bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional dan meningkatkan produktivitas. komunikasi massa berfungsi untuk mengedukasi masyarakat luas tentang isu-isu kesehatan. Sementara itu, new media memungkinkan komunikasi yang lebih dinamis dan interaktif, mempercepat penyebaran informasi dan memberikan platform bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Pemanfaatan semua jenis komunikasi ini sangatlah penting untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat yang lebih baik dalam hal kesehatan. Jadi gimana guys? Udah paham kan apa itu komunikasi kesehatan? Udah gak bingung lagi kan tentang komunikasi kesehatan? Sekian dari kami, jangan lupa like, comment, and subscribe.